Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menjelaskan tentang vektor basis dalam R2 atau pada bidang dimensi 2. Sebelumnya, vektor basis itu apa sih? Vektor basis itu adalah vektor yang panjangnya adalah satu satuan dan arahnya sejajar dengan sumbu koordinat. Pada bidang sumbu koordinat terdapat dua sumbu. Yang pertama adalah sumbu X. Yang pertama sumbu X dan yang kedua adalah sumbu Y. Kemudian pada R3 nanti akan ada tambahan sumbu yaitu sumbu Z ya. Nah, kemudian vektor basis yang panjangnya satu satuan dan sejajar dengan sumbu X kita namakan dengan vektor basis I. Jadi vektor basis yang sejajar dengan sumbu X itu biasanya kita tulis dengan vektor I. Kemudian vektor basis yang sejajar dengan sumbu Y itu biasanya kita tulis dengan vektor J. Jadi panjangnya satu satuan dan searah dengan sumbu koordinat. Nah, sekarang vektor basis itu untuk apa sih? Vektor basis itu hanya untuk penulisan saja. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya dengan yang sebelumnya. Hanya penulisannya seperti aljabar. Ada variabel I dan J, tapi ini berupa vektor ya anak-anak. Nah, sekarang di gambar tersebut kita memiliki vektor posisi OP. Vektor posisi OP. Nah, biasanya di vektor posisi OP pada vektor basis kita tulis sama dengan P ya. P-nya huruf kecil. Sedangkan OP ini dua-duanya huruf kapital. Nah, biasanya kita tulis langsung saja. Langsungnya bagaimana, Bu? Langsungnya kita lihat titik P itu adalah ada di 2,4. Nah, untuk vektor posisi sendiri, kita ketahui bahwa vektor posisi rumusnya adalah titik P dikurangi O. Nah, karena dia vektor posisi, maka O-nya kita abaikan saja. Jadi, kita bisa tulis dia 2, 4. Nah, ini adalah cara yang lama, metode lama. Biasanya sudah kita tidak gunakan lagi karena kita tahu vektor basis. Nah, dari vektor basis ini kita ketahui bahwa titik P itu adalah di 2,4. 2 itu adalah yang sejajar pada sumbu X, maka kita tulis di sini 2I. Dan 4 sejajar dengan sumbu Y, berarti ditambah 4J karena dia positif ya. Ibu boleh tidak kalau misalnya kalian ingin menggunakan cara yang pertama, cara yang 24 ini ya. Sebenarnya tidak masalah ya anak-anak kalau seandainya kalian mau menggunakan bentuk yang 24. Tapi nanti akan ada soal yang meminta kalian untuk menggunakan bentuk vektor basis. Contoh soalnya ada di contoh soal ke-7. Diketahui segitiga OAB dengan titik sudut O, yaitu titik pusat 0,0, A di titik 3,1 dan B di titik 6,5. A merupakan vektor posisi dari titik A. Maka dari kalimat ini kita ketahui bahwa vektor A merupakan vektor posisi. Jadi kita bisa tulis langsung vektor A sama dengan 3I ditambah J. Kenapa tidak 1J? J dikalikan 1 sama dengan J saja. Jadi, kalau misalnya ada 1, satunya biasanya tidak kita tulis ya. Kemudian, dan vektor B merupakan vektor posisi dari titik B. Maka kita bisa tulis vektor B merupakan vektor posisi, yaitu B 6,5. Maka 6I ditambah 5C. Kalau misalnya seandainya ada titik C,
C-nya itu 6, negatif 2. Maka bagaimana vektor posisinya? Vektor posisinya adalah 6i dikurangi 2j. Jadi, untuk penjumlahan dan pengurangan ini tidak selalu positif ya, tergantung dari komponen si titik tersebut. Nah, selanjutnya nyatakan vektor A, vektor B, dan vektor AB dalam bentuk vektor basis. Yang A sudah, yaitu 3i ditambah J, yang B 6i ditambah 5J. Lalu bagaimana mengerjakan yang AB? Untuk mengerjakan yang AB, rumusnya adalah vektor akhir dikurangi vektor awal. Maksudnya, di sini kan ada ya B dan A. Vektor awalnya A, vektor akhirnya B. Maka rumusnya vektor B dikurangi vektor A. Nah, dari sini mirip-mirip aljabar. B kita substitusikan, kita ubah menjadi 6i ditambah 5j dikurangi A 3i, kita ubah menjadi 3i ditambah j. Nah, dari sini kita buka dulu kurungnya agar tidak ada kesalahan. 6i ditambah 5j, kita kalikan ke dalam, negatif 3i dikurangi j. Nah, dari sini kalian harus kelompokkan dengan vektor basis yang sama. 6i dikurangi 3i ditambah 5j dikurangi j. Nah, sekarang kita hitung. 6i dikurangi 3i sama dengan 3i. Positif 5 dikurangi 1, atau positif 5j dikurangi j sama dengan positif 4j. Jadi, sampai di sini bentuk vektor basis AB. Jadi vektor basis A yang pertama, vektor basis B yang kedua, dan vektor basis AB adalah cara yang ketiga. Jadi begitu ya anak-anak. Beberapa soal pasti meminta kalian untuk mengubah bentuk vektornya ke dalam vektor basis. Jadi kalian jangan sampai bingung dan jangan sampai lupa bagaimana cara mengerjakannya. Selesai untuk bagian 3, kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang baru dan tugas yang baru. Ibu harap kita bisa memulai dengan kuis di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi absen ya.